Adrian, ini belum berakhir. Ini baru dimulai. Bayangkan, kau kembali dari penjara dengan satu tujuan, membalas dendam pada tunangan yang telah mengkhianatimu. Kau pun menyamar menjadi asistennya untuk menghancurkannya dari dalam. Namun kau justru menemukan bahwa pengkhianatannya adalah sebuah sandiwara rumit untuk melindungimu, dan penjara yang kau alami sebenarnya adalah rumah aman yang ia ciptakan. Sebelum kita bongkar semua lapisan kebohongan dalam kisah cinta dan balas dendam ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena kebenarannya akan sangat mengejutkan. Gerbang penjara yang berderit terbuka terasa seperti sebuah ironi. Bagi Zara, itu bukanlah pintu menuju kebebasan, melainkan pintu keluar dari satu sangkar menuju sangkar lain yang lebih besar. Sangkar yang dibangun dari dendam. 5 tahun yang lalu, ia memiliki segalanya. Otak yang brilian, karir arsitek yang meroket, dan cinta dari Daniel, tunangannya sekaligus partner jeniusnya. Mereka adalah pasangan emas, siap menaklukkan dunia dengan desain mahakarya mereka. Namun, semua itu direnggut dalam satu malam. Malam di mana Daniel berdiri di atas panggung, menerima penghargaan untuk desain mereka, sementara Zara digiring pergi oleh pihak berwenang atas tuduhan spionase industri yang dijebak padanya. Pengkhianatan itu begitu total dan brutal hingga membunuh gadis naif di dalam dirinya, menyisakan seorang wanita yang kosong dan dipenuhi oleh api amarah yang dingin. 2 tahun di dalam penjara memberinya banyak waktu untuk berpikir, bukan untuk menyesal, melainkan untuk merancang. Di dalam selnya yang sempit, ia membangun kembali dirinya, kepingan demi kepingan. Ia melatih tubuhnya hingga menjadi lebih kuat, melahap semua buku psikologi yang bisa ia dapatkan, dan merancang sebuah rencana balas dendam dengan presisi seorang arsitek yang sedang merancang sebuah gedung pencakar langit. Ia tidak akan kembali sebagai Zara yang hancur. Ia akan kembali sebagai orang lain, seseorang yang bisa masuk ke dalam benteng musuhnya tanpa terdeteksi. Saat ia akhirnya bebas, Zara yang dulu telah mati. Ia menjual satu-satunya aset yang tersisa, sebuah apartemen kecil, untuk melakukan transformasi total. Rambutnya yang dulu panjang, kini dipotong pendek dan diwarnai coklat terang. Kacamata baca yang dulu sering ia pakai, digantikan oleh lensa kontak yang menajamkan tatapannya. Dan namanya kini adalah Kayla. Dengan ijazah palsu yang ia dapatkan dari dunia bawah tanah dan portofolio yang ia susun dengan cerdik, Kayla melamar pekerjaan di satu tempat yang paling tidak terduga, di perusahaan Daniel, Archipelagos Inc., sebagai asisten pribadi. Sebuah langkah yang gila, sebuah pertaruhan untuk masuk ke jantung pertahanan musuh. Dan dengan kecerdasannya yang tak tertandingi, ia berhasil, ia diterima. Saat ia menerima email panggilan kerja itu, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita asing menatapnya balik dengan senyum dingin. Permainan baru saja akan dimulai. Kantor Archipelagos Inc. adalah sebuah monumen kesuksesan Daniel. Dinding kaca menjulang tinggi, interiornya minimalis namun mewah, dan udaranya terasa penuh dengan ambisi yang dingin. Di hari pertamanya sebagai Kayla, Zara merasakan getaran aneh saat melangkah masuk. Ini adalah kerajaan yang seharusnya mereka bangun bersama. Kini, ia masuk sebagai seorang penyusup. Ia mengatur nafasnya, memasang senyum profesionalnya yang telah ia latih, dan berjalan menuju kantor CEO. Daniel telah berubah. Pria yang dulu ia kenal sebagai sosok yang hangat dan penuh semangat, kini terlihat seperti patung es. Ia sangat tampan, dengan setelan jas yang sempurna dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Namun, matanya yang dulu berbinar, kini terlihat kosong dan dingin. Ia menatap Kayla, Zara, tanpa menunjukkan tanda pengenalan sama sekali. "Anda Kayla?" tanyanya, suaranya datar. "Jadwal saya sangat padat. Saya harap Anda bisa mengimbanginya."
Zara hanya mengangguk patuh, memainkan perannya sebagai asisten yang efisien dan sedikit penakut. Tentu Tuan Daniel, di dalam hatinya, kebencian itu kembali menyala. Pria ini bahkan tidak mengingat wajahnya. Atau mungkin ia hanya aktor yang lebih baik. Di sampingnya, berdiri Bima, asisten kepercayaan Daniel. Pria itu adalah kebalikan dari Daniel. Ia tersenyum ramah, menyambut Kayla dengan hangat, dan menawarkan bantuan. Jangan terlalu dipikirkan, bisik Bima saat Daniel sudah masuk ke ruang rapat. Bos memang seperti itu, banyak pikiran, tapi sebenarnya dia orang baik. Bima terlihat sangat tulus, sangat setia. Zara mencatatnya dalam benaknya. Orang yang terlalu setia seringkali menjadi titik buta terbesar bagi seorang raja. Bima akan menjadi sumber informasinya. Hari-hari pertama adalah sebuah tarian yang melelahkan. Zara harus menekan semua ingatan dan emosinya, bersikap seperti orang asing di hadapan pria yang pernah memegang hatinya. Ia mengatur jadwal Daniel, menyiapkan kopinya, dan mendengarkan setiap percakapan bisnisnya, merekam setiap detail di dalam otaknya yang tajam. Daniel adalah seorang bos yang sangat menuntut, namun juga sangat brilian. Zara harus mengakui, di balik sikap dinginnya, kejeniusan arsitektur pria itu tidak memudar, justru semakin tajam. Dan itu membuat Zara semakin membencinya, karena kejeniusan itu seharusnya menjadi milik mereka berdua. Setelah 2 minggu mengamati, Zara merasa sudah cukup memahami ritme kerja Archipelagos Inc. Ia tahu proyek mana yang paling krusial, klien mana yang paling rewel, dan di mana titik-titik tekanan terbesar berada. Sudah waktunya untuk melancarkan serangan pertama. Bukan serangan besar yang akan langsung membongkar penyamarannya, melainkan sebuah tusukan kecil yang presisi, dirancang untuk menguji pertahanan Daniel dan melihat bagaimana pria itu bereaksi di bawah tekanan. Targetnya adalah proyek Oasis, sebuah desain resort mewah yang sedang dalam tahap finalisasi. Zara tahu dari menguping percakapan Daniel bahwa ada satu elemen krusial dalam desain itu, sebuah sistem pendingin inovatif yang datanya disimpan dalam sebuah server khusus. Ia tidak perlu mencuri data itu, ia hanya perlu membuatnya tidak bisa diakses pada saat yang paling penting. Saat istirahat makan siang, saat sebagian besar karyawan pergi, Zara menyelinap ke ruang server. Dengan keahlian teknis yang ia pelajari, ia tidak meretasnya. Ia hanya menanamkan sebuah virus tidur yang sangat sederhana, yang terprogram untuk aktif pada hari presentasi klien dan menyebabkan server mengalami overload dan mati selama tepat 1 jam. Sebuah gangguan teknis yang terlihat seperti kecelakaan biasa. Ia kemudian mendekati Bima, asisten kepercayaan Daniel, dengan wajah cemas yang dibuat-buat. "Kak Bima," katanya dengan nada polos, "tadi aku tidak sengaja melihat ada peringatan aneh di sistem server proyek Oasis. Mungkin hanya gangguan kecil, tapi..." Bima, yang melihatnya sebagai asisten junior yang teliti, tersenyum menenangkan. "Tenang saja Kayla, sistem kita yang terbaik, tidak mungkin ada masalah." Ia telah menanamkan benih keraguan sekaligus menciptakan alibi untuk dirinya sendiri. Hari presentasi pun tidak. Di hadapan klien yang sangat penting, Daniel mempresentasikan proyek Oasis dengan brilian. Namun, saat ia akan menampilkan simulasi 3 dimensi dari sistem pendingin itu, layar menjadi biru, server mati. Kepanikan melanda tim teknis. Daniel di depan klien mencoba menjaga ketenangannya, namun Zara bisa melihat kilat amarah dan frustrasi di matanya. Presentasi itu gagal total. Klien menunda keputusannya. Itu adalah kemenangan pertama bagi Zara, sebuah kemenangan kecil yang terasa begitu manis. Kegagalan presentasi proyek Oasis membuat Daniel sangat marah. Ia menghabiskan 2 hari berikutnya di ruang server, secara pribadi memeriksa setiap baris kode, setiap log akses. Namun, virus yang ditanam Zara terlalu bersih, tidak ada jejak. Laporan akhir dari tim IT menyimpulkan itu adalah kegagalan perangkat keras yang langka. Daniel tidak mempercayainya, namun ia tidak punya bukti. Insiden ini membuatnya semakin waspada. Melihat atasannya sedang dalam suasana hati yang buruk, Zara melihat sebuah kesempatan. Ia mendekati Bima dengan ekspresi penuh simpati. "Aku merasa sangat bersalah pada Tuan Daniel," katanya. "Aku ingin sekali membantunya." Bima, yang terkesan dengan loyalitas Kayla, tersenyum. "Kau gadis yang baik," katanya. "Mungkin kau memang bisa membantu."
Beberapa hari kemudian, Bima datang ke meja Zara dengan sebuah flash drive. "Jangan bilang siapa-siapa," bisiknya. "Ini adalah rekaman dari sistem keamanan audio di ruang rapat Dewan Direksi 5 tahun yang lalu, di malam saat Tuan Daniel memenangkan proyek besar itu. Aku menemukannya saat mengarsipkan data lama. Mungkin ada sesuatu di sini yang bisa memberimu gambaran tentang tekanan yang ia hadapi." Hati Zara berdebar kencang. Inilah dia, momen pengkhianatan itu. Ia membawa flash drive itu pulang ke apartemennya, tangannya gemetar saat memasukkannya ke laptop. Ia mendengarkan rekaman itu, suara-suara dari 5 tahun yang lalu, suara Daniel yang lebih muda, penuh semangat, dan suara para dewan direksi. Lalu, ia mendengarkan. "Desain ini brilian, Daniel, tapi kita semua tahu ini bukan sepenuhnya karyamu. Zara memiliki andil yang besar," kata suara salah satu direktur. Lalu suara Daniel terdengar. "Zara, dia hanya asisten. Semua ide jenius ini murni milikku, dan aku punya bukti bahwa dia justru mencoba menjual konsep awal kita pada pesaing." Kebencian yang membara kembali memenuhi jiwa Zara. Jadi ini buktinya, pengakuan dari mulut Daniel sendiri. Ia tidak tahu bahwa rekaman itu telah disunting dengan sangat ahli oleh Bima. Bima telah memotong bagian di mana Daniel sebenarnya membela Zara, dan hanya menyisakan bagian yang memberatkannya. Umpan itu begitu sempurna. Zara yang dibutakan oleh dendamnya menelan umpan itu mentah-mentah. Ia kini memiliki senjata pamungkasnya, dan ia akan menggunakannya untuk memberikan pukulan terakhir yang paling mematikan. Rapat pemegang saham tahunan Archipelagos Inc. adalah panggung terbesar bagi Daniel. Di sanalah, di hadapan para investor, media, dan seluruh petinggi perusahaan, ia akan mempresentasikan pencapaian dan visi masa depannya. Bagi Zara, ini adalah panggung yang sempurna untuk eksekusinya. Selama seminggu penuh, ia bekerja dalam bayang-bayang. Ia meretas sistem presentasi perusahaan, menanamkan file audio dari Bima di dalamnya, siap untuk diputar pada saat yang paling dramatis. Hari rapat pun tiba. Daniel berdiri di atas panggung, tampak berwibawa dan penuh percaya diri. Ia berbicara tentang pertumbuhan perusahaan, tentang inovasi, tentang masa depan. Ia adalah seorang raja di atas singgasananya. Saat ia sampai pada bagian tentang proyek Metropolis, proyek yang dibangun di atas desain curian itu, Zara menahan napas. Inilah saatnya. Tepat saat Daniel akan memutar video simulasi, layar tiba-tiba menjadi gelap. Keheningan menyelimuti ballroom yang megah itu. Lalu, sebuah suara terdengar dari speaker. Suara Daniel 5 tahun yang lalu. "Zara, dia hanya asisten. Semua ide jenius ini murni milikku." Seluruh ruangan gempar, bisik-bisik langsung terdengar. Wajah Daniel pucat pasi. Ia menatap ke arah ruang kontrol, mencari Kayla, asistennya, dan melihat gadis itu menatapnya balik dengan tatapan dingin penuh kemenangan. "Itu tidak benar," teriak Daniel, suaranya menggema. "Rekaman itu tidak lengkap." "Tidak lengkap bagaimana?" Sebuah suara memotong. Bima, sang asisten setia, berjalan ke atas panggung memegang sebuah mikrofon. "Saya sendiri yang menemukan rekaman itu, Tuan Daniel. Apakah Anda mencoba menyangkal kata-kata Anda sendiri?" Daniel menatap Bima, lalu menatap Zara. Ia merasa dikhianati dari dua sisi. Amarahnya meledak. "Kau tidak tahu apa-apa," bentaknya pada Zara. "Desain itu punya cacat struktural yang fatal pada sistem penyangganya. Aku yang memperbaikinya. Aku yang menyelamatkan proyek itu." Sebuah detail teknis yang sangat spesifik. Sebuah detail yang hanya diketahui olehnya dan Zara. Sebuah detail yang tidak ada dalam rekaman. Kata-kata itu menghantam Zara seperti sambaran petir. Cacat struktural? Benar, ia ingat. Mereka menemukan masalah itu bersama beberapa hari sebelum pengkhianatan itu. Bagaimana Daniel masih mengingatnya jika ia hanya seorang pencuri? Keraguan pertama yang paling kuat mulai merobek-robek keyakinan balas dendamnya. Kekacauan setelah rapat itu adalah sebuah badai yang sempurna. Media langsung menyerbu, memberitakan tentang skandal suara dari masa lalu CEO Archipelagos Inc. Harga saham perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda akan anjlok. Daniel mengunci diri di kantornya, menolak bertemu siapapun. Sementara itu, Zara atau Kayla kembali ke apartemennya dengan perasaan yang jauh dari kemenangan. Ia merasa bingung.
cacat struktural pada sistem penyangga. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Itu adalah rahasia kecil mereka, sebuah masalah rumit yang mereka pecahkan bersama hingga larut malam, didorong oleh kopi dan semangat muda. Itu bukanlah sesuatu yang akan diingat oleh seorang pencuri yang hanya mengambil konsep akhirnya. Dengan tangan gemetar, Zara memutar kembali rekaman audio dari Bima. Kali ini ia tidak mendengarkannya dengan telinga seorang pendendam, melainkan dengan telinga seorang analis. Ia menggunakan sebuah perangkat lunak audio canggih, memperbesar gelombang suaranya, mencari anomali sekecil apapun. Dan ia menemukannya. Sebuah jeda yang tidak alami, sebuah potongan suara yang terputus dengan sangat halus, tepat sebelum Daniel mengucapkan kalimat, "Dia hanya asisten." Ada kalimat lain di sana sebelumnya, kalimat yang telah dihapus dengan sangat ahli. Di saat yang sama, di kantornya yang sunyi, Daniel juga sedang berpikir keras. Ia tidak mengerti bagaimana Bima bisa mendapatkan rekaman itu. Akses ke arsip audio lama sangatlah terbatas. Ia mulai memeriksa log akses digital dan menemukan sesuatu yang aneh. Bima memang pernah mengakses arsip itu, namun beberapa menit sebelumnya ada akses lain dari terminal komputer yang sama yang digunakan untuk mengunduh sebuah perangkat lunak penyunting audio profesional. Bima bukan hanya menemukan rekaman, ia telah menyuntingnya. Kecurigaan Daniel kini beralih. Bima, asistennya yang paling setia. Mengapa ia melakukan ini? Daniel mulai menarik benang merah ke belakang. Kegagalan presentasi proyek Oasis, kebocoran informasi kecil lainnya. Semua insiden itu, Bima selalu ada di sana. Tampak begitu suportif, begitu menenangkan, terlalu sempurna. Malam itu, Zara dan Daniel di tempat mereka yang terpisah sama-sama menatap layar mereka dengan kengerian yang sama. Mereka bukanlah pemain utama dalam permainan catur ini. Mereka hanyalah dua bidak yang sedang diadu domba oleh seorang pemain ketiga yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi adalah sebuah pil pahit. Bagi Zara, itu berarti dendamnya selama 5 tahun ini mungkin salah sasaran. Bagi Daniel, itu berarti orang yang paling ia percaya adalah pengkhianat yang sebenarnya. Didorong oleh kebutuhan untuk mengetahui kebenaran yang utuh, Zara mengambil risiko terbesar. Ia datang ke penthouse Daniel pada malam hari tanpa diundang. Ia menemukan Daniel sedang duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap, dikelilingi oleh botol-botol minuman kosong. Pria itu tampak hancur. "Aku datang bukan untuk bertengkar," kata Zara pelan. Ia meletakkan sebuah laptop di atas meja, menunjukkan analisis audionya tentang rekaman yang telah disunting. "Aku pikir kita telah dipermainkan." Daniel menatap analisis itu, lalu menatap Zara. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kebencian di matanya. Hanya ada kelelahan yang sama dengan yang Zara rasakan. Malam itu mereka akhirnya berbicara, benar-benar berbicara. Daniel menceritakan versinya tentang kejadian 5 tahun lalu, tentang investor kejam bernama Tuan Hartono, tentang ancamannya yang akan membunuh Zara jika desain itu gagal. "Aku tidak punya pilihan," bisik Daniel, suaranya serak. "Aku harus membuatmu membencimu. Aku harus membuatmu jauh dari dunia ini. Penjara adalah satu-satunya tempat di mana aku tahu kau akan aman darinya." Kebenaran itu menghantam Zara dengan kekuatan sebuah gelombang pasang. Jadi, pengkhianatan itu adalah sebuah pengorbanan. Penjara itu adalah sebuah rumah aman. Semua kebencian yang telah ia pupuk selama ini ternyata ditujukan pada pria yang telah menyelamatkan nyawanya. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. "Bima," kata Daniel, "dia pasti bekerja untuk Hartono sejak awal. Dia yang membocorkan tentang cacat desain itu, dan dia yang sekarang mencoba menggunakanmu untuk menghancurkanku." Di tengah puing-puing kebohongan dan rasa sakit, sebuah aliansi baru terbentuk. Mereka tidak punya banyak waktu. Rapat Dewan Direksi untuk melengsarkan Daniel akan diadakan lusa. "Kita harus membongkarnya," kata Zara, matanya kini berkilat dengan tekad yang baru. "Kita harus menjebaknya." Rencana mereka sederhana namun brilian. Sebuah perpaduan sempurna antara kejeniusan arsitektur Zara dan strategi bisnis Daniel.
Mereka tahu Bima dan Hartono mengincar satu hal, sebuah algoritma desain rahasia yang tersimpan di server utama Daniel. Sebuah algoritma yang merupakan kunci dari semua kesuksesan Archipelagos Inc. Zara dengan pengetahuannya yang mendalam tentang sistem perusahaan merancang sebuah umpan, sebuah proyek palsu yang seolah-olah akan menggunakan algoritma itu. Daniel kemudian secara tidak sengaja meninggalkan laptopnya yang berisi akses palsu ke proyek itu di ruangannya, lalu pergi dengan alasan bertemu pengacaranya. Seperti yang mereka duga, Bima masuk ke dalam perangkap. Kamera tersembunyi merekam setiap gerakannya saat ia dengan panik menyalin data palsu itu dan mengirimkannya langsung ke Hartono. Pada hari rapat Dewan Direksi, saat Bima dan Hartono yang hadir sebagai calon investor baru sudah siap untuk mengambil alih, Daniel dan Zara masuk bersama-sama. Sebelum kita memulai, kata Daniel tenang, ada sebuah video singkat yang ingin saya tunjukkan. Di layar besar, video Bima yang sedang mencuri data diputar, diikuti oleh rekaman percakapan antara Bima dan Hartono yang merencanakan pengambil alihan perusahaan. Seluruh ruangan gempar. Wajah Bima dan Hartono pucat pasi. Permainan mereka telah berakhir, skakmat. Beberapa minggu kemudian, setelah semua kekacauan mereda, Zara berdiri di depan sebuah gedung yang sedang dibangun, proyek mahakarya mereka yang dulu telah hilang. Daniel menghampirinya, kini dengan senyum tulus di wajahnya. Aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan, kata Daniel pelan, tapi aku ingin mencoba lagi, membangun kembali semua yang telah kita hilangkan. Ia mengulurkan sebuah gulungan cetak biru. Di atasnya tertulis nama proyek baru, The Phoenix Project, dan di bawahnya ada dua nama arsitek, Daniel dan Zara. Zara menatapnya, pria yang telah menghancurkan dan menyelamatkan hidupnya, pria yang ia benci dan ia cintai. Ia mengambil gulungan itu dan tersenyum. Baiklah, katanya, tapi kali ini kita melakukannya bersama, dari awal hingga akhir. Dan begitulah akhir dari sebuah rencana balas dendam, di mana kebenaran ternyata jauh lebih rumit daripada kebencian itu sendiri. Kisah Zara dan Daniel mengajarkan kita bahwa terkadang pengorbanan terbesar justru terlihat seperti pengkhianatan yang paling kejam. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap langkah dalam permainan catur yang menyakitkan ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mengejutkan? Saat Zara tahu Daniel tidak bersalah atau saat ia sadar Bima adalah dalangnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya ya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.